setiamu dalam hidup masing-masing Bapak, sepanjang hidup kami Bapak, sampai pagi ini kami masih ada dan kita terkumpul di kelas online ini Bapak, walaupun berjauhan, kami bersyukur Bapak, ya bisa ya Tuhan berada di tempat yang lain dan siap untuk mengikuti kelas Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap ya Tuhan belajar, dengan Tuhan Hati yang hamba-Mu yang menginginkan baik kami, menyampaikan apa yang ya Tuhan mau untuk mendengar Bapak, dan pembelajaran ini dari awal hingga akhirnya itu kami serahkan kepada kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, hamba-Mu Rapi atau pakai luar biasa lagi untuk dan juga pun Bapak dan buka pikiran hati kami untuk Tuhan terus mendengar pelajaran ini Bapak. Terpuji nama Tuhan, teman-teman yang lain belum bergabung, saya mereka biar layak Tuhan mereka juga tahu Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang belajar dari Kita masuk di sesi yang ke-9 ya. Kita kembali lagi membahas tentang Injil-Injil sinoptik. Apa sih yang pengertian daripada Injil sinoptik? Injil-Injil sinoptik itu adalah Injil-Injil yang melihat dengan cara yang sama, ya, sehingga dalam Injil-Injil sinoptik itu ada banyak persamaan-persamaannya, ya. Nah, jadi misalnya Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil sinoptik. Apa yang ada di Matius itu ada di Lukas, apa yang ada di Lukas ada di Markus dan di Matius dan sebaliknya. Nah, kitab-kitab Injil pada hakikatnya ini merupakan 3 edisi yang berbeda. Jadi sekali lagi, coba kita perhatikan bersama bahwa Matius, Markus, dan Lukas ini mereka bukan bertujuan untuk menuliskan kitab Injil, tapi mereka bertujuan untuk memberikan laporan atau reportase, laporan kepada para pembaca. Tentang Yesus. Jadi mereka membuat laporan, membuat sebuah tulisan, sehingga ketika pembaca mereka membaca tulisan mereka, mereka kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Ya, itu reportase yang ada yang ditulis. Tetapi kemudian gereja awal, bapak-bapak gereja, lalu kemudian mengumpulkan kitab tulisan-tulisan ini dan kemudian mengkanonisasikannya sehingga menjadi kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, ada banyak persamaan yang dapat dijelaskan dengan dugaan para penulis, ya. Jadi mungkin mereka memakai kumpulan-kumpulan ucapan yang sama dan yang sedang beredar di antara berbagai kelompok orang Kristen. Jadi mereka mengambil cerita-cerita yang ada dari sumber-sumber atau saksi-saksi mata,
dan kemudian mereka menuliskannya. Nah, persamaan-persamaan ini kadang-kadang bisa menjadi ada sedikit berbeda karena pemakaian sisi bahasa, kosakata, ya susunan tata bahasa, ya, dan itu kemudian mereka pakai itu semua, ya, sehingga kebanyakan ahli yakin mereka memakai sumber-sumber tertulis yang sama, ya. Jadi ada kosakbahasa, tata bahasa, kosakata, susunan tata bahasa yang sama. Jadi para ahli yakin ya mereka mengambil dari sumber yang sama. Nah, jadi ada dua teori, dua hal yang utama yang menjelaskan persamaan-persamaan ini. Jadi, tunggu ini kok terlambat di sini, sebentar saya. Bentar ya. Ya, jadi ada dua teori yang menjelaskan persamaan-persamaan ini. Ya. Apakah Injil Matius ditulis lebih dahulu atau Injil Markus yang menjadi kitab Injil yang pertama? Apakah semua bisa melihat jelas? Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi ada dua teori yang mengungkapkan persamaan-persamaan ini. Sehingga teori itu mengungkapkan sumber yang mana yang diambil. Nah, pasti sumber yang pertama ini akan menjadi bahan daripada tulisan-tulisan yang ada. Ya. Jadi misalnya apakah Injil Matius yang lebih dahulu atau Injil Markus? Nah, coba kita lihat satu-satu. Jadi apakah Injil Matius ditulis lebih dahulu? Jadi pada abad ke-4 Masehi, Agustinus berpendapat bahwa Matius itu ditulis lebih dahulu. Lalu kemudian Markus membuat ringkasan dari Injil Matius. Akhirnya Lukas menulis kitab Injilnya berdasarkan Matius dan Markus. Nah, teori ini atau pendapat ini itu masih dipegang sampai awal abad ke-20. Ya. Nah, dari teori ini atau dari pendapat Agustinus ini ternyata ada banyak ya variasi pandangan. Ada pandangan-pandangan yang lain ya dari pandangan tersebut ya, dari pandangannya Agustinus. Misalnya hipotesa Griesbach. Hipotesa Griesbach ini itu diungkapkan oleh seorang ahli Jerman bernama J.J. Griesbach dari tahun 1745 sampai 1812. Dia hidup di situ. Griesbach setuju dengan Agustinus bahwa Matius merupakan kitab Injil pertama yang ditulis. Tetapi Griesbach juga beranggapan bahwa yang berikutnya adalah Lukas. Kemudian Markus memakai Matius dan Lukas sebagai dasar dari karyanya atau tulisannya. Ya, apakah memang demikian? Ya.
Nah, jadi Grisba ini setuju dengan pendapat dari Agustinus. Agustinus berkata, Matius yang lebih dahulu, baru Markus. Baru kemudian Lukas mengambil tulisan dari Matius dan Markus. Nah, Grisba juga mengemukakan pendapat, dia setuju dengan Agustinus, tetapi urutannya dia membuat sesuatu yang berbeda. Grisba berkata Matius merupakan kitab Injil pertama, lalu kemudian Lukas mengambil tulisan dari kitab Injil Matius, lalu kemudian Markus mengambil tulisan dari Matius dan Lukas. Namun pandangan ini mempunyai kelemahan, ya, ada masalah-masalah dalam pandangan Agustinus dan Grisba. Jadi pandangan yang pertama, apakah seseorang mau meringkaskan Matius dan Lukas sehingga membuat sebuah kitab Injil seperti Markus? Ya. Jadi dibanding dengan kedua kitab Injil yang lebih panjang, Injil Markus itu pendek. Injil Markus itu kan cuma 16 pasal. Matius 28. Ya, lalu Lukas 24. Jadi lebih baik ya mereka membaca yang panjang supaya lebih lengkap daripada yang ringkas. Karena di dalam Injil Markus itu pendek dan tidak dianggap mewakili semuanya karena tidak mencatat kelahiran Yesus dan masa kanak-kanaknya. Jadi hanya sedikit saja dari ajaran yang paling distinktif, ya cerita tentang kebangkitan pun sangat singkat. Jadi daripada saya membaca kitab Markus, ya lebih baik saya baca Matius atau Lukas. Ya, itu tanggapan terhadap pandangan daripada Grisba. Tanggapan yang kedua, jadi dikatakan memang para penulis kitab Injil itu memilih bahan-bahan mereka sesuai dengan perhatian dan kebutuhan pembaca mereka. Jadi pada prinsipnya bisa saja Markus menghasilkan suatu bentuk ringkas dari Injil Matius dan Lukas. Ya, jadi kalau saya misalnya, saya membuat tulisan, saya mengambil berbagai macam pandangan, bahan-bahan. Ya, saya suka-suka saya mau ambil dari mana. Tetapi ada di kitab Markus ini ada unsur yang sangat penting yang tidak disinggung oleh Markus, walau hanya sedikit. Ya, jadi dalam pendapat ini mustahil bahwa ada kelompok Kristen yang merasa puas dengan cerita Markus tentang Yesus kalau mereka sudah memiliki Injil Matius dan Lukas. Nah, lalu ada pandangan berikutnya lagi bahwa orang-orang Kristen dulu itu cenderung mengutamakan Matius dan Lukas karena alasan-alasan tersebut lebih lengkap, lebih menghadirkan pengajaran Yesus lebih bagus, ya tidak dipotong-potong, tidak disingkat-singkat. Ada cerita tentang kelahiran Yesus, ada cerita tentang masa kanak-kanaknya, ya ada hal-hal yang penting yang mereka bisa pelajari dari situ dibanding dari Markus. Jadi orang Kristen awal mengutamakan Matius dan Lukas karena alasan-alasan tersebut. Nah, kalau Markus ditulis terakhir dengan pengetahuan penuh tentang adanya dua kitab Injil lain, jadi sebenarnya sangat sulit menjelaskan mengapa kitab Injil tersebut ditulis. Jadi kalau sudah ada Matius dan Lukas, kenapa harus ada Markus lagi? Markus meringkas tulisan mereka. Ngapain? Seharusnya Markus bisa membuat tulisan yang lebih bagus lagi dari Matius dan
Lukas. Nah, itu pendapat-pendapat yang ada. Nah, pendapat yang berikutnya yang menentang pendapat Grisba tadi. Sebagian besar ragam bahasa yang dipakai Markus akan menunjuk pada suatu kesimpulan yang sama. Kalau Markus telah memakai cerita-cerita Matius dan Lukas dengan bahasa mereka yang halus, mengapa ia begitu sering menulis dalam bahasa Yunani yang secara praktis tidak dapat dimengerti? Ya, nah jadi ngapain? Ya kalau Matius dan Lukas itu sudah memakai cerita-cerita yang baik dengan bahasa yang halus, kenapa Markus harus menulis dengan bahasa Yunani yang bahasa pasaran begitu, ya, yang praktis. Nah, terus pandangan yang lain, pendapat yang lain. Perumpamaan tentang biji sesawi. Ini merupakan contoh yang baik dalam Markus, Lukas, dan Matius. Jadi baik Matius maupun Lukas memakai ungkapan-ungkapan yang bagus, ya, yang serupa satu dengan yang lain. Jadi Matius itu dan Lukas itu memakai ungkapan-ungkapan atau bahasa yang bagus, dan bahasa atau tulisan itu sama baik Matius maupun Lukas. Tapi kemudian kok Markus itu mengambil cerita tentang biji sesawi ini tetapi dengan memakai bahasa Yunani yang sulit, bahkan tanpa kata kerja di dalamnya. Ya, sangat sulit, yang akhirnya tidak bisa memberikan arti yang lengkap. Ya, jadi kalau seandainya Markus menyalin dari Matius dan Lukas, maka kelihatannya Markus ini benar-benar berusaha mengelak memakai kata-kata mereka. Jadi dia menulis dengan ingin memakai kata-katanya sendiri. Tapi itu bukan suatu alasan yang baik untuk menjelaskan itu. Ya, ya saya bisa memakai kalau kutipan-kutipan, ya berarti saya tetap memakai yang serupa. Saya tidak bisa mengubah kutipan-kutipan itu. Nah, jadi hampir sama sulitnya untuk percaya bahwa Lukas telah membaca dan memakai Injil Matius. Jadi pendapat ini mengatakan kalau ia memang memakainya, maka ia menerapkan prosedur kesusilaan yang agak aneh. Ya, jadi kayak Markus tadi, dia akan menuliskan dengan gayanya Markus, ya, yang agak rumit bahasanya. Begitu juga dengan Lukas. Kalau dia memakai Injil Matius, dia akan menuliskan dengan bahasanya sendiri, gayanya sendiri. Ya, karena masing-masing orang itu mempunyai gaya penulisannya sendiri. Injil Matius, pendapat yang lain, Injil Matius mengandung salah satu karya agung terbesar dalam kitab-kitab Injil, yaitu khotbah di bukit. Kalau Lukas memiliki Injil Matius waktu ia menulis, kenapa dia tidak mengikuti apa yang telah dituliskan oleh Matius tentang khotbah di bukit? Tetapi di dalam Lukas, khotbah di bukit itu dibagi-bagi, dipecah-pecah, ya, dan ditambahkan dengan gaya tulisannya sendiri. Misalnya khotbah di bukit jadi khotbah di dataran. Dan sisanya itu kemudian disebarkan dalam bagian-bagian kecil di seluruh kitab Injilnya. Kenapa dia tidak mengumpulkan seperti yang ditulis oleh Matius? Kalau Matius menjadi sumber dari penulisan Lukas, seharusnya ya tidak usah seperti itu. Ya, ikuti saja, ya. Nah, ini membuktikan bahwa pandangan bahwa Matius adalah sumber pertama atau kitab pertama itu kemudian bisa terbantahkan.
Nah, jadi akhirnya orang-orang berkesimpulan bahwa sebenarnya bukan Matius lah yang menjadi sumber pertama. Akhirnya mereka meneliti kembali dan kemudian bertanya apakah kemudian Injil Markus yang lebih dahulu ditulis. Ya, apakah Injil Markus lebih dahulu ditulis? Jadi Markus itu menulis sesuatu yang simple, lalu kemudian Matius dan Lukas itu mengembangkan cerita dari tulisan Markus. Ya, nah, jadi menurut pendapat ini Injil Markus yang ditulis lebih dahulu itu berkata ada banyak contoh lain tentang masalah yang sama di tempat-tempat lain pada ketika Injil Sinoptik. Sehingga kebanyakan ahli teologi modern ya lebih menyukai atau ahli kitab modern lebih menyukai suatu penjelasan yang agak berbeda tentang hubungan kitab-kitab tersebut satu sama lain. Adapun penjelasan yang lebih banyak diterima tentang persamaan antara Injil-Injil sinoptik adalah Matius dan Lukas, itu memakai dua dokumen sumber sewaktu menyusun karangan atau tulisannya tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Nah, sumber-sumber yang kita kenal sekarang sebagai Injil Markus. Jadi Injil Markus adalah sumber tulisan dari Matius dan Lukas. Jadi tulisan Markus ini kemudian dikutip atau diambil oleh Matius dan Lukas dan kemudian dikembangkan dengan memakai bahasa mereka. Ya. Dan kemudian juga bukan hanya Injil Markus, tapi ada suatu dokumen yang diperkirakan yang kira-kira ya itu disebut sebagai dengan nama key ya. Key. Jadi ya sumber dokumen yang lain ya. Ini masih hipotesa. Hipotesa itu masih dugaan. Ya, dugaan. Ada sumber yang lain selain sumber Markus. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa sedikitnya Lukas memakai berbagai sumber dalam menyusun Injilnya. Sebab secara eksplisit ya di situ ia menyelidiki hasil pekerjaan orang lain dan kemudian memilih bagian-bagian dari tulisan mereka yang cocok dengan tujuan tulisannya sendiri. Jadi Lukas itu memakai berbagai sumber, baik Markus maupun sumber Q, untuk kemudian dia mengambil beberapa bagian dari tulisan Markus dan sumber Q itu untuk kemudian dia pakai, dia ambil dan dia kembangkan dalam tulisannya, ya. Nah, jadi kalau melihat hubungan sastra yang dekat dengan Markus dan Lukas, jadi pastinya bahwa penulis Injil Matius memakai metode yang sama dalam karyanya. Akhirnya kesimpulannya bahwa Matius dan Lukas memakai Injil Markus, ya, sehingga para ahli Perjanjian Baru itu telah menganalisa teks ketiga Injil sinoptik dengan memakai sedikitnya 5 kriteria yang berbeda. Nah, jadi kita harus pahami ini, bahwa yang mana yang lebih dahulu ditulis dari ketiga kitab Injil. Ya, pandangan pertama berkata Matius, tapi kemudian pandangan modern berkata Markus. Kenapa bukan Matius? Karena tidak mungkin Matius dan kemudian Lukas. Jadi Matius itu sudah menuliskan dengan begitu rinci tentang Yesus dan pengajarannya. Lalu kemudian Lukas mengambil
ya, mengambil bahan dari Matius. Saya coba gambarkan. Pandangan pertama bilang Matius adalah sumber. Ini tulisan pertama. Jadi kitab Injil Matius adalah kitab Injil yang pertama ditulis. Lalu kemudian dari Matius ini, maka Lukas mengutip. Jadi sumber, ini sumber. Nah, kemudian Lukas mengambil bahan-bahan yang ada di Matius, lalu kemudian Lukas mengembangkan menjadi Injil Lukas. Ya. Nah, lalu kemudian Markus mengambil bahan dari Matius dan Lukas, lalu menuliskan Markus. Injil Markus. Nah, Matius ini itu tulisannya lengkap, detail. Lukas juga. Tapi datang Markus, kemudian tulisannya singkat dan memakai gaya bahasa yang susah dimengerti. Apa yang ada di Matius yang dikutip oleh Markus itu ya biasanya bersama kata-katanya. Nah, saya sebagai orang Kristen, kalau saya baca Injil Markus, itu saya tidak akan puas. Karena saya tidak mendapatkan keseluruhan cerita dari Yesus dan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Apalagi Injil Markus tidak menuliskan tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus. Jadi, ngapain Markus kemudian meringkaskan tulisan Matius dan tulisan Lukas? Sebagai orang Kristen, saya lebih baik baca Matius atau baca Lukas, sehingga saya bisa memahami apa yang dikerjakan oleh Yesus, kehidupan Yesus, dan pengajaran Yesus. Saya tidak akan baca ini, Markus. Itu teori pertama yang mengatakan bahwa Matius adalah sumber pertama. Baru kemudian Lukas mengambil. Lalu kemudian Markus. Nah, ini yang dikatakan tadi sebagai sumber pertama. Jadi Matius sebagai kitab Injil pertama itu tidak diakui, terbantahkan. Ya. Nah, coba kita lihat yang lain. Pandangan berikutnya. Pandangan berikutnya, Markus adalah sumber pertama. Jadi kitab Injil Markus ditulis pertama. Lalu kemudian Matius mengambil apa yang dituliskan oleh Markus dan menuliskan kitab Injil Matius. Karena Markus ini dia simple, ya, hanya mengandung inti-inti saja dan tidak menjelaskan lebih detail, maka oleh Matius hal-hal yang simpel yang hanya tulisan-tulisan yang
yang penting-penting saja oleh Matius kemudian dikembangkan. Ya, Matius mengembangkan tulisan-tulisan ini. Lalu kemudian Lukas mengambil dari Markus dan dari Matius. Sehingga Lukas menuliskan kitab Lukas. Nah, Lukas juga dituliskan dari kitab, mengambil dari Markus bahannya, dan kemudian dia juga mengembangkan. Ya. Nah, jadi orang berkata masuk akal sebenarnya. Dari hal yang simpel lalu kemudian dikembangkan ya tulisannya. Jadi orang lebih para ahli perjanjian baru lebih setuju kalau dikatakan bahwa Markus merupakan sumber pertama. Jadi kitab Markus ini ditulis pertama kali, baru kemudian Matius mengambil tulisan kitab Markus, lalu Lukas mengambil tulisan Markus dan Matius. Sampai sini paham? Paham? Iya. Iya. Nah, jadi kitab apa yang pertama? Kitab Injil dari kitab Injil itu yang pertama ditulis kitab yang mana? Dari Matius, Markus, dan Lukas, yang pertama kali ditulis sebenarnya kitab yang mana? Matius. Matius. Ini pandangan Matius sebagai kitab Injil pertama itu kemudian terbantahkan. Para ahli perjanjian baru tidak setuju. Jadi, kitab Injil pertama yang ditulis itu adalah Markus, bukan Matius. Pandangan pertama, pandangan lama, bilang memang Matius. Matius itu berisi tulisan yang lengkap. Lalu kemudian Lukas mengambil tulisan Matius dan mengembangkannya menjadi kitab Lukas. Markus bukan mengembangkan, dia hanya membuat kesimpulan saja, meringkaskan apa yang ada. Nah, jadi alasan kenapa sampai Matius bukan kitab pertama yang dipilih, ngapain saya harus baca Markus? Harusnya saya baca saja Matius. Tapi kemudian itu terbantahkan bahwa bukan Matius. Matius itu bukan kitab Injil pertama. Yang menjadi kitab Injil pertama adalah Markus. Jadi Markus itu ditulis sebelum adanya Matius dan Lukas. Markus menuliskan kitab Injil yang sederhana. Lalu kemudian Matius mengambil tulisan dari Markus, Lukas mengambil tulisan dari Markus dan Matius, dan kemudian Matius dan Markus mengembangkannya sehingga menjadi seperti yang ada sekarang. Jadi dari hal yang sederhana dikembangkan. Jadi sumber pertama itu menurut para ahli perjanjian baru berkata sumber pertama itu adalah kitab Markus. Jadi kalau ditanya kitab Injil mana yang pertama kali ditulis, apa jawaban kita? Markus. Ya. Kenapa Markus?
Karena dari tahun penulisan saja, Markus itu adalah tulisan yang tahun tahun awal yang di tahun awal yang ditulis. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi Injil sinoptik itu begini. Coba. Kayaknya saya harus menjelaskan secara pelan-pelan ini. Sinoptik. Injil sinoptik. Sinoptik ini itu berasal dari kata sin dan optik. Ya. Nah, pengertian daripada sinoptik ini adalah melihat secara bersama. Oke. Nah, apa yang dilihat secara bersama? Ada banyak kisah-kisah, cerita-cerita, atau hal-hal yang ada di dalam Matius, itu juga ada di apa yang ada di Markus, itu juga ada di Matius dan Lukas. Jadi apa yang ada di kitab Markus itu kemudian ada juga di Matius dan di kitab Lukas. Jadi ada cerita-cerita yang sama, yang ketiga-tiganya menuliskan. Markus juga menuliskan, Matius menuliskan, Lukas menuliskan kisah-kisah itu. Jadi sudah baca Matius, Markus, Lukas? Sudah? Sudah baca? Ya. Coba kita periksa baik-baik. Coba buka kitab Matius. Coba baca, buka Matius pasal yang ketiga. Ya, Matius pasal 3. Di situ judulnya Yohanes Pembaptis. Ya, ya kan? Nah, Matius 3 ini itu kemudian juga ada di Markus. Coba buka. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ada enggak di situ? Ada? Markus juga menuliskan kan? Markus juga menuliskan tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan Lukas? Coba lihat Lukas pasal 3. Ayat 3.
Nah, itu juga bicara cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kitab Matius, Markus, Lukas juga mengisahkan hal yang sama. Tentang apa? Yohanes Pembaptis. Jadi kisah Yohanes Pembaptis ini ada di kitab Matius, ada di kitab Markus, ada di kitab Lukas. Itu yang dinamakan melihat secara bersama. Sehingga dikatakan bahwa kitab Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil sinoptik. Injil yang melihat secara bersama-sama. Coba buka kamera semua, coba buka kamera supaya saya melihat reaksi kalian, ya. Mengerti atau tidak apa yang saya jelaskan. Jangan sampai saya sudah di sesi yang ke-9 ini ketika ditanya lagi pada bingung-bingung semua. Ya. Oke. Nah, saya tanya hal yang dasar. Jawab ya. Perjanjian baru itu terdiri dari berapa kitab? 39. Perjanjian baru 27. 27. Nah, dari coba bagi-bagi 27 itu. Itu ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Ini ada kelompok kitab ini. Ini kelompok ini. Hah? Perasaan saya sudah ajarkan ini. Jadi dari 27 itu ada yang dinamakan kitab Injil Sinoptik. Kitab Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Ada yang dinamakan tulisan surat-surat Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus itu ada 13. Ada tulisan Yohanes, surat-surat Yohanes. Ada surat-surat Petrus. Nah, surat-surat Yohanes itu Injil Yohanes, lalu kemudian 1, 2, 3 Yohanes, dan kemudian Wahyu. Itu ditulis oleh Yohanes. Ya, ada yang kitab Petrus. Tulisan surat-surat Petrus. 1, 2 Petrus. 28, Pak. Oh, 28. Apa 28? Coba hitung Alkitabmu, coba. Di perjanjian baru Medina, coba. Coba buka situ, lihat, hitung ada berapa kitab yang ada. Ada berapa? Saya curiga kalian tidak baca Alkitab ini, tidak mengerjakan tugas saya ini. Siapa yang kerjakan tugas saya? Ya, membaca setiap hari 5 pasal. Pasti tidak kerja, toh? Dikerja, Pak. Dikerja, betul.
Saya tanya Agnes ini. Nah, itu hal yang sangat dasar. Ya. Nah, kitab Perjanjian Baru itu ditulis dengan menggunakan bahasa apa? Kitab Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Yunani. Hah? Bahasa apa? Yunani. Oke, bahasa Yunani. Kenapa harus bahasa Yunani? Kenapa bukan bahasa Ibrani? Karena waktu itu masih pakai bahasa Yunani. Kenapa? Perhatikan baik-baik ya. Kenapa pakai bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada waktu itu. Kalau sekarang kan bahasa Inggris, bahasa internasional. Dulu itu bahasa Yunani, bahasa internasional. Jadi, kenapa sampai ditulis dengan bahasa Yunani, bahasa internasional? Supaya Injil ini, berita tentang Yesus itu bisa tersiar sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, tersiar kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau saya bikin ujian ini, kalian, saya ragu, saya takut kalian kalau nanti toh setelah ini kalian ditanya tentang perjanjian baru, kalian bingung-bingung jawab, terus ditanya siapa yang ajar? Pak Hence yang ajar. Waduh. Saya kasih waktu kalian untuk belajar kembali. Karena ini saya sudah rekam. Coba belajar kembali lewat YouTube. Lewat YouTube. Karena saya sudah rekam, saya sudah taruh di YouTube. Pelajari baik-baik. Ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya. Jadi selama 9 kali ini saya jadi bertanya-tanya ini. Ya. Kalian mengerti tidak apa yang saya ajarkan? Ya oke. Saya kira, nah, saya tanya ulang lagi. Ya, pelajaran kita hari ini. Kitab Injil yang pertama ditulis itu kitab Injil apa? Markus. Oke, Markus. Markus. Ya. Obed. Coba jawab ya. Yang dimaksud dengan Injil sinoptik itu, atau begini, sebutkan kitab-kitab Injil yang termasuk dalam Injil sinoptik. Nah, jangan tanya kiri kanan.
Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Kenapa Yohanes tidak masuk? Ayo. Kenapa Yohanes tidak masuk dalam Injil Sinoptik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Martina? Karena yang dilihat secara bersama itu Matius, Markus. Karena yang dilihat secara bersama itu Matius dan Lukas. Yohanes tidak. Ya. Matius, Markus, dan Lukas ada banyak menuliskan kisah yang sama. Yohanes, dia menuliskan yang berbeda dari apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas. Sehingga Matius, Markus, Lukas digolongkan menjadi kitab Injil Sinoptik. Apa itu Injil Sinoptik? Madina? Apa itu Injil Sinoptik? Ayo jangan takut-takut jawab. Medina. Obed, apa itu kitab Injil Sinoptik? Ya. Ayo. Jawab. Ayo jawab, apa itu kitab Injil Sinoptik? Rocky. Kitab Ya. Ayo Rocky. Apa itu kitab Injil Sinoptik? Kitab Injil Sinoptik adalah diambil dari kata sinoptik atau dilihat secara bersama. Ya, kitab Injil Sinoptik adalah kitab-kitab Injil yang melihat secara bersama-sama. Apa yang dilihat secara bersama-sama? Apa yang mereka lihat secara bersama-sama? Pemandangan kah? Bulan kah? Laut kah? Atau apa? Ya. Mereka melihat ada kisah-kisah yang sama. Kisah-kisah tentang Yesus, pengajaran Yesus, apa yang Yesus lakukan, ya, apa yang ada beberapa cerita yang ada di Markus, juga dituliskan di Matius, juga dituliskan di Lukas.
Ya. Oke. Sudah, kita akhiri dulu pelajaran perjanjian baru. Ya. Kalian istirahat dulu 10 menit, baru kita masuk lagi untuk belajar sejarah gereja. Jadi jam 10 lewat 10, ya, jam 10 lewat 10 kita mulai ya. Sudah standby, istirahat dulu.